Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Efesus 6 ayat 10, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang terkasih, kita tidak dapat memungkiri lagi bahwa keadaan dunia semakin hari semakin tidak baik. Persaingan hidup semakin berat, keperluan hidup naik dari hari ke hari, kejahatan manusia pun semakin merajalela. Kita tidak akan mampu menghadapi jika kita bersandar pada kekuatan sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Sebuah pohon akan tegak berdiri di tengah terpaan angin apabila akarnya semakin merambat ke dalam. Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudaraku, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, iblis juga semakin gencar melancarkan serangannya. Dan untuk menghadapi serangan iblis, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan agar kita dapat bertahan melawan si iblis. Salah satu perlengkapan senjata rohani adalah perisai iman. Efesus 6 ayat 16, dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pada zaman dahulu, perisai yang biasa dipakai oleh tentara Romawi adalah perisai dengan ukuran yang luar biasa. Tingginya dapat mencapai 1,3 meter dan lebarnya kira-kira 1 meter. Perisai ini disebut skutum, terbuat dari kayu yang dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya. Ini adalah senjata yang harus dimiliki oleh seorang tentara untuk mempertahankan diri, yaitu diangkat untuk melindungi bagian tubuhnya, khususnya wajahnya, dan dihantamkan kepada lawan sebagai cara pertahanan diri. Saudara, kapan kita harus menggunakan perisai iman itu? Di segala keadaan. Inilah iman yang tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun.
seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangannya, tetaplah beriman kepada Tuhan, saudara. Iman sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Dan dengan iman pula kita dapat mematahkan serangan-serangan yang dilancarkan oleh iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena itu ingatlah, milikilah iman yang teguh supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan mampu mengalahkan si iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami harus memiliki perisai iman, yaitu ketika kami hidup dekat Tuhan, kami hidup takut akan Tuhan, kami hidup melakukan firman Tuhan, kami percaya bahwa serangan-serangan yang diluncurkan oleh iblis kepada setiap orang percaya akan dipatahkan, dihancurkan karena perlindungan Tuhan yang kami semua alami. Ya Tuhan, hari ini kami menyadari bahwa kami sangat memerlukan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan dan penyertaan dari Tuhan. Kami percaya Bapa Surgawi, ketika dalam segala keadaan kami tetap memakai perisai iman itu, seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangan, tetapi iman kami tetap kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka kami percaya segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pintu-pintu yang tertutup dan tidak ada jalan, Tuhan bukakan dan Tuhan limpahkan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami punya iman yang teguh dalam segala hal, tetap bertahan di tengah goncangan dunia. Dan kami percaya iblis dan strateginya dihancurkan ketika kami melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga dengan pimpinan Roh Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.